Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan sinergitas dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan PHD. Sinergitas berasal dari kata sinergi. Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan. Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian, atau fungsi atau instansi, atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan. Unsur sinergitas itu yaitu kegiatan, kerjasama, tujuan, dan kelembagaan. Sinergitas pembentukan PHD merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemprakarsa perda atau perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Sinergitas pembentukan rancangan perda melalui tahapan pembentukan perda yang pertama, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, kemudian pengundangan. Setelahnya, melalui penyempurnaan materi muatan ranperda dan terdapat pula tahap fasilitasi. Lanjutannya, sinergitas tahap perencanaan dilakukan dalam proses pembentukan perda disusun oleh DPRD dan KDH untuk 1 tahun berdasarkan skala prioritas ditetapkan dengan keputusan DPRD ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan RAPBD. Kemudian terdapat pula sinergitas program pembentukan perda, yang mana program pembentukan perda dilakukan melalui suatu AK-perda. AK-perda dilakukan secara ilmiah, komprehensif, dan sesuai standar penyusunan produk hukum. AK-perda berbasis urusan, kemudian AK-perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Kemudian hasil AK-perda berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu dan program pembentukan perda kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur, provinsi kepada MDN untuk dilakukan pendalaman sesuai dengan surat MDN nomor 180/1960 21 Desember 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pembentukan PHD dan Perkada. Lanjut, sinergitas penyusunan rancangan perda. Pertama, penyusunan rancangan perda dilakukan oleh pemprakarsa, melibatkan pakar dan praktisi yang berkompeten. Kemudian penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan program perda, materi muatan, perda berbasis urusan muatan lokal, atau peraturan yang lebih tinggi. Kemudian materi muatan harus sesuai dengan kewenangan daerah. Ada pula sinergitas pembahasan rancangan perda, yaitu pembahasan berdasarkan Pemda dan DPRD terhadap rancangan perda, kemudian pembahasan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama, kemudian pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Kemudian terdapat pula sinergitas dalam fasilitasi rancangan perda. Yang pertama, fasilitasi merupakan proses pengkajian atau penentelaan rancangan perda dari aspek materi muatan, kewenangan, legal drafting, dan regulasi terkait. Kemudian fasilitasi dilakukan dengan melibatkan instansi internal dan atau KL. Ada pula koordinator harmonisasi Ranperda, inisiatif DPRD yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian ada pula inisiatif Pemda yang melalui pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pembatalan peraturan kepala daerah, putusan MK nomor 137 pasal 251 ayat 2 dan 3 sepanjang frasa yang menyatakan pembatalan perda kabupaten atau kota dan perbub ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Kemudian dampak putusan MK ini yaitu MDN tidak berwenang membatalkan perda provinsi, kemudian gubernur tidak berwenang membatalkan perda kabupaten atau kota,
Pembatalan perda menjadi wewenang MA dan MDN atau gubernur berwenang membatalkan perkada. Pembatalan peraturan gubernur, gubernur menyampaikan ke MDN Pergub paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Kemudian Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan gubernur. Pembatalan peraturan gubernur dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Keanggotaan tim terdiri atas komponen, lingkup kementerian, dalam negeri, dan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan. Kemudian usul pembatalan itu dilakukan oleh setiap orang atau kelompok orang, bisa juga pemerintah daerah, badan hukum, instansi lainnya, ataupun temuan dari tim. Tindak lanjut pembatalan seluruh materi muatan peraturan gubernur, maka paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan diterima, gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah, dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur yang dimaksud. Kemudian sebagian materi muatan peraturan gubernur paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan diterima gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah, dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur yang dimaksud. Ada pula pembatalan perbub atau perwal, yang mana ketentuan pembatalan peraturan gubernur secara mutadis berlaku pada pembatalan peraturan bupati atau wali kota. Dan setelahnya, Pemprakarsa perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk bagian hukum atau biro hukum provinsi agar sedari awal dapat menyempurnakan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan kewenangan. Ada pula transparansi pembentukan PHD, landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Yang pertama, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Kemudian, mengoptimal pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik. Kemudian mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Kemudian terdapat pula asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kemudian informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Kemudian setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kemudian terdapat pula kewajiban badan publik berdasarkan pasal 7 UU KIP. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, yaitu menyusun perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, kemudian merencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, penyevaluasian pembangunan daerah, kemudian pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, kemudian penyelenggaraan pelayanan publik. Ada pula partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, serta keterlibatan dalam lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan produk hukum daerah. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada pula UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum sendiri adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, dan nama lainnya itu perkada, peraturan bersama kepala daerah, dan sebagainya. Kategori informasi yang terbuka. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat
dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang sederhana dalam proses pembuatan. Berdasarkan pasal 17 Perki 1 2010, informasi tentang peraturan atau keputusan kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung seperti naskah akademik, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, rancangan peraturan, tahapan perumusan peraturan, peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan. Kemudian terdapat pula sanksi pidana UU KIP yang berdasarkan pasal 51, setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan atau dengan denda maksimal 5 tahun. Kemudian pasal 52, badan publik dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurang dan atau denda maksimal 5 juta. Sekian dan terima kasih.